Aisyah, aku gak mungkin mengatakan yang sebenarnya. Aku harus memanfaatkan keadaan ini. Pak. Tenang, Pak. Ini saya. Loh, ada Yudi. Iya, Pak. Ini saya, Yudi. Bapak jangan takut. Saya datang ke sini sebagai teman. Sakinah, anak Bapak. Dia meminta saya ke sini membawa Bapak ke tempat yang lebih aman. Mereka bilang Pak Hendra lah yang telah membunuh Amir. Padahal dia itu memang pantas mati, Pak. Dia dan seluruh anggota keluarganya adalah orang-orang yang sangat keji. Coba lihat apa yang mereka telah lakukan pada Sakinah, putri Bapak. Lalu apa yang mereka lakukan terhadap Hilman, Maya, adik saya, Pak. Saya bahkan nggak tahu keberadaan dia sampai sekarang. Setidaknya Bapak masih beruntung. Bapak masih bisa mengubur Hilman. Saya bahkan nggak tahu adik saya masih hidup atau mati, hanya Tuhan yang tahu, Pak. Pak, Bapak harus percaya sama saya. Saya kesini untuk membawa Bapak ke tempat yang aman. Bagus. Sepertinya dia mulai percaya dengan omonganku. Pak, tolongin aku, Pak. Apa yang kamu lakukan di sini? Hah? Ibu Rahayu, apa kamu sudah lupa? Aku kan sudah pernah bilang aku tidak akan biarkan siapapun menyakiti Aisyah. Aisyah, ini yang sudah kamu ajarkan pada anakku Restu. Dia sama sekali tidak menghormati ibunya. Maaf Ibu Rahayu. Seorang wanita memerintahkan seorang anak gadis untuk dijual tidak layak disebut sebagai seorang ibu. Juga tidak layak untuk dihormati. Stop! Kenapa Ibu Rahayu? Kenapa? Teriaklah sekuat-kuatnya. Karena seorang wanita seperti kamu hanya akan ditakuti, bukan dihormati. Restu, Aisyah, kamu nggak apa-apa kan? Aisyah, maafkan aku. Aku cuma mau mengatakan kalau dendam Bu Rahayu kepada keluarga Mas Bisma itu salah. Mas Bisma tidak bersalah apa-apa. Kami kesini mau menyelesaikan dengan baik-baik. Nanti kita bicara sama-sama dengan Bapak ya. Tapi aku udah ketok-ketok pintunya, tapi Pak Hendra nggak mau keluar. Sebenarnya bapakku yang membunuh Mas Amir. Dan aku yang memaksakan bapak untuk melakuinya. Jadi Pak Hendra yang melakukannya. Maafkan kami, Aisyah. Selama ini kamu takut untuk mengakuinya. tunggu apa lagi? Cepat suruh keluar bapakmu.
Tapi kenapa Pak Edi suruh kamu datang ke sini atas suruhan Sakinah? Enggak mungkin. Enggak mungkin, saya bilang enggak mungkin. Soalnya Sakinah kenapa ke sini? Makanya saya disuruh Sakinah ke sini, Pak, untuk menyelamatkan Bapak. Karena dia mendapat tekanan yang luar biasa dari Bu Rahayu, Pak. Dia memaksa Bapak untuk menceritakan semuanya. Dan Bapak tahu kan apa yang akan terjadi sama Bapak kalau sampai Bu Rahayu tahu. Tapi Sudahlah, Pak. Gak ada waktu lagi, kita harus segera pergi, Pak. Ayo, Pak. Ini demi keselamatan Bapak sendiri. Mamanya nggak Sakinah mau keluar, Pak. Pak. Cukup. Rupanya kalian semua mau main-main dengan aku. Kalau bapakku ada di dalam, pasti dia sudah keluar sekarang. Bu, Restu dan Sakinah ingin menipu ibu. Mereka ingin menimpa kesalahan kepada orang lain, Bu. Dan kamu, Aisyah. Gara-gara kamu Restu melawan keluarganya sendiri. Kamu harus bayar mahal soal itu. Bu, ngapain kita buang-buang waktu di sini? Mending kita pulang aja. Jangan. Arif, kamu tuh benar-benar mau mencari tahu siapa pembunuh Mas Amir atau kamu masih mau melampiaskan kesalahan ke Mas Bisma? Kalau tanah yang kalian mau, silahkan ambil aja. Memang Bisma yang udah membunuh kakak, bukan orang lain. Kalau gitu, kamu tinggal panggil aja Pak Hendra biar dia buka pintunya dan ceritakan semuanya. Jelas kan? Ya udah, oke. Kalau itu mau kamu, baik. Kita masuk sekarang, kita korek keterangan dari mulutnya sendiri. Mana? Hah? Mana? Gak ada siapa-siapa di sini kan? Bu, mereka ini menipu kita, Bu. Mereka pelakunya, Bu. Tapi dengan larinya Pak Hendra, mereka ini menimpakan kesalahan ke Pak Hendra, Bu. Ibu tuh udah ditipu. Dan kamu pikir kita ini bodoh, ha? Kamu tuh pengen sekali menyembunyikan kesalahannya Bisma. Kamu masih cinta sama dia? Aku udah gak punya perasaan apa-apa sama Bisma. Aku mau mengatakan sesungguhnya. Mas Arif, aku lihat sendiri kok, Pak Hendra memang ada di sini. Oh, dia nggak ada. Berarti terjadi sesuatu dengan dia. Siapa suruh kamu bicara? Hah? Tutup mulut kamu, Aisyah. Mas Arif, sekali lagi kalau ada yang mencoba menyakiti Aisyah, jangan harap aku berkenan diam. Jangan ajar kamu. Astagfirullahaladzim. Bapak diculik. Restu, tolongin Bapak, Restu. Baik, Mak. Astagfirullahaladzim. Gak ada apa. Gak ada Pak Hendra dan gak ada mobil. Apa maksud mereka? Sakinah, gak ada orang di belakang, kan? Kamu mau tipu kita lagi? Kita nggak berniat menipu siapa-siapa. Aisyah, aku udah suruh kamu tutup mulut kamu. Jangan kamu kasar ya, Aisyah. Aku gak akan tinggal diam. Jangan kamu kira aku gak berani sama kamu. Sakinah, kamu sudah belum berani ya? Kamu tahu siapa kamu di dalam? Ah, Bu, jangan pernah Ibu menyakiti orang melewati batas. Setiap batas kesabaran. Ketika kesabaran itu sudah habis, dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan kebenaran. Kamu perempuan kata apa-apa. Kampung. Memang aku ini mau membunuh kamu.
Ibu mau memisahkan aku dengan anak-anakku. Ibu akan membawa Adit dan Giska ke Australia. Di mana hati kamu? Tapi gak apa-apa, lakukan. Lakukan semua. Aku berharap ketika anak aku datang dari Australia ke sini, dia akan menjadi sosok pemberani seperti Restu yang bisa melawan kejahatan neneknya. Keterlaluan kamu. Dugaanku ternyata salah. Aku kira aku bisa membuat bapak mengakui kesalahan depan orang-orang yang tidak punya hati. Aisyah, mari kita pergi dari sini. Jangan pedulikan mereka. Ayo. Mau mana kalian? Ayo, tahan. Biarkan saja mereka. Tunggu saat yang tepat untuk melakukan pembalasan. Iya, Bu. Aku ambil minum dulu ya, sayang. Mila nggak ada ya? Udah malam kayak gini belum pulang. Pasti dia main deh. Mila, Mila, harus disamperin nih. Mila, Mila kamu main di mana sih sayang? Risma. 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 Saya mau dibawa kemana? Aku akan membawamu ke suatu tempat di mana tidak ada orang yang bisa mengganggu kamu. Suatu tempat di mana tidak ada orang yang bisa menyentuh kamu. Tempat yang aman. Aman dari Arif. Aman dari Burahayu. Dan seluruh warga desa. Dari semua orang. Ini gara-gara perbuatanku. Aisyah yang tidak bersalah. Jadi bilang akibatnya. Lalu Risma juga menderita karena aku ini memang orang jahat. Ya Allah Mila, lebih baik ibu aja yang menderita nak, daripada harus kamu yang menderita. Mila, Mil. Hentikan jadi apa-apaan sih? Saya nggak mau diselamatkan karena nggak perlu diselamatkan. Turunkan saya akan mengakui semua perbuatan bejat saya. Maksud Bapak apa sih? Bagaimana mungkin saya bisa berharap ketenangan kalau saya sudah membunuh seorang? Saya sebagai seorang pengecut, saya tidak sanggup hidup sebagai seorang pengecut. Oke. Saya akan bantu Bapak. Bapak tenang aja.